Indonesia, apa kabar semuanya? Sekarang Clara sudah sampai di Purbalingga ya ini. Nih kita berada di lokasi KBR yang ada di desa mana ya? Sirandu. Sirandu. Ya perkenalkan. Karangjambu. Perkenalkan ini Bapak. Nama saya Bang Bahrun, Ketua KTH Pinus Jaya. Oke. Kita bersama dengan Mas Putu ya, ini Mas Putu sebagai pendamping KBR ini ya. Bersama juga Bu Lastri di sini. Iya. Saya juga bersama dengan Mas Mas Habib di sana. Sama Mas Aryadi. Ya? Pak Kasroni itu. Pak Kasroni. Ya, halo Pak. Kita mau ini Pak, lihat-lihat kondisi pengembangannya bibit-bibit yang ada di sini, kegiatan kebun bibit rakyat. Nah itu ada adik-adik. Halo adik. Lah kok malu? Lagi ngapain ini? Namanya siapa? Lihat sini. Namanya siapa? Dek? Namanya Sarpa. Siapa? Lihat sini aja. Lihat aku. Sarpa. Adik namanya siapa? Linda. Ini adik Sarpa dan Dek Linda. Linda kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6. Oh, jadi pulang sekolah itu terus bantu di sini ya? Iya, terima bayaran. Ya itu adik-adik sedang mengisi media tanam ya yang di dalam polybag ini. Itu nanti yang akan diproduksi itu ada sekitar 35.000 batang. Nah itu kita lihat ya. Nah itu di sana ada Alba, jumlah bibitnya 29.000. Lalu kemudian ada Afrika 5.000 batang. Lalu ada alpukat 1.000 batang. Jadi ada 3 jenis macamnya. Lalu yang di sana kita lihat para pekerjanya itu ibu-ibu. Ya, untuk mengisi kegiatannya mereka dan yang pasti untuk menambah pendapatannya di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, ini kondisi di tahap pertama kita melaksanakan kegiatan masih dalam pengisian media tanam, lalu ada yang sudah diisi juga di sini. Oke, kita lanjutkan nanti wawancara dengan bapak-bapak dan para pekerja yang ada di sini. Oke, ikuti aja. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Iya. Sekarang Ibu sedang ngapain ini? Boleh tahu namanya Sinten? Kalau di sini biasanya ngatainnya melances. Oh iya, Alba Ibu ya? Alba. Ya. Namanya siapa Bu? Siti. Oh Ibu Siti. Sudah berapa lama Bu? Lancesnya atau kerjanya di sini? Ini ya, ini untuk mengisi ini. Baru tadi. Baru tadi, yang sebelumnya sudah berapa hari? Sudah 24 hari ini. Oke. Oh ini ya, bijinya nih ya Bu. Bisa lihat Bu? Oke. Coba sekarang Ibu mengisikan biar saya tahu bagaimana caranya. Jadi nggak perlu dalam-dalam ya Bu ini ya? Yang penting ininya masuk, ininya nah. Yang Apanya? ini yang itu keluar nanti akarnya. Oh. Ini nih. Iya, Akarnya iya. mau buat samping-samping. Oke. Jadi nanti bisa keluar daun kira-kira berapa hari ya Bu ya? 1 minggu. 1 minggu. Ini ada bapaknya juga, Mas atau bapak ini? Mas juga Saya bapak. kira tadi dari sana tuh wanita ibu-ibu semua. Ini juga ibu ini juga. Tapi biasanya selain ngisi polybag di sini, bekerja di KBR ini, pekerjaan ibu sebagai apa? Ya
Ya saya buruh tani. Oh, buruh tani. Nggih, nggih. Ada berapa orang Bu yang di sini? Di sini Yang bekerja di sini? biasanya sih ada 15-an Oh, 15-an. Gantian ya Bu ya? gantian. Oke. Oke Bu, semoga berhasil ya Bu ya. Ya, amin. Iya, bisa Sukses. untuk menghijaukan di desa ini. Untuk matur nuwun. Oke. Bu, Mas Putu, ini kita di desa mana Mas? Kelompok Ini taninya? kita di Desa Sirandu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Ini kita bentuk kelompok dari 3 kelompok yang mendapat kegiatan KPR di Kabupaten Purbalingga. Ya, nama kelompoknya Nama kelompoknya Pinus Jaya. Pinus Jaya. Ini ada berapa bedengnya di sini ya? Ini ada 15. Sekitar untuk, 15. 15 untuk 3 jenis. 3 jenis, ada alpukat, nanti ada Afrika sama Alba. albanya 29.000 batang. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan di gubuk sana, yuk kita ngobrol-ngobrol. Nggak kula ngomong ke nang tala gening. Ki ngembenis bukan. Oke, sekarang kita sudah sampai di gubuk kelompok tani mana tadi ya? Pinus Pinus Jaya. Bersama Clara dan teman-teman di sini ada Mas Putu, ada Mas Haryadi, Mas Habib dan Bulastri. Mana Bulastri? Iya. Itu kita tadi perjalanan dari Purbalingga ya, dari kota sampai ke sini berapa jam, Mas? Ya, Berapa jaraknya? 1 jam. Ada ya, Bu? Sekitar 40 menit ya. Ini dulu waktu apa ya, menentukan lokasi ini syarat-syaratnya apa aja ya kira-kira? Yang pasti yang pertama datar dulu, yang kedua dekat dengan sumber air, Sumber air. yang ketiga nggak jauh dari perumahan karena biar gampang ketika mereka melakukan perawatan. Terus yang pasti tanahnya tidak boleh nyewa ya, Bu. Ini Jadi yang- milik siapa? Ya, Milik desa. Bebas Milik. dari naungan pohon-pohonan. Oke. Ya, mendapat sinar matahari full. Hmm. Lalu untuk misalnya nanti kalau udah selesai kita buat bibitnya, itu pendistribusiannya bagaimana? Ya, salah satunya itu lokasi harus dekat jalan biar mobilitasnya mudah. Nanti biasanya sudah Transportnya pakai apa ya Bu? ya nanti tergantung dari petani masing-masing. Biasanya Kalau di desa itu yang umum, yang biasa itu udah terdaftar nama petaninya, salam penanamnya. ya. Itu yang disebut Sudah juga jumlahnya CPCL, gitu ya. luas CPCL lahannya berapa. itu calon penerima. calon calon- petani, calon penanamnya. Oke. Lalu Yang isinya kan ada namanya dulu, terus alamatnya, kemudian pemilikan luas lahannya berapa, untuk menentukan jumlah bibit dari masing-masing. Oke. Di sini kan pendampingnya Mas Putu ya, udah berapa lama Mas mendampingi di desa? Kalau ini sebenarnya bukan wilayah binaan saya, Oh, tapi karena untuk KPR kan satu kabupaten satu pendamping, jadi saya tiga-tiganya saya yang mendampingi. Mas Habib, halo. Halo. Ini Mas sebagai dari BPDAS ya kita ya. Menurut Mas Habib bagaimana untuk tahap pertama ini kondisinya? Ya, rasanya sudah cukup baik Dari segi Ya. apa aja? sesuai dengan urutan rencana kerja yang sudah sepakati. Cuma ini ada beberapa hal yang perlu dijaga, itu apa, rumputnya jangan sampai terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar, kalau pas nyabut bisa merusak perakaran tanaman. Terus nanti
yang perlu disiapkan pemberantasan hamanya, obat-obatannya perlu disiapkan. Oke. Mungkin itu. Ini pekerjanya kebanyakan ibu-ibu apa bapak-bapak di sini? Bapak ibu-ibu. Untuk pekerjaannya kalau pas kemarin ngisi polybag banyak kan ibu-ibu. Oh ya. Tapi kalau Tapi udah untuk teknis menyayangi kayak ya, gini, banyak ibu-ibu nggak apa-apa, biar peliharaan kasih sayangnya lebih banyak. Yang Oke. jelas telaten. Nah, nggih. Kalau ibu-ibu Iya, itu kalau ibu-ibu telaten. Selain itu ya untuk mendapat terus tambahan. menariknya KBR yang sekarang itu Iya. di samping Gimana? jumlah anggarannya lebih besar daripada yang Sebelumnya kemarin-kemarin ya. ya. Mm-mm. Terus 40% dari anggaran KBR itu HOK bentuknya Mbak. Oh. HOK jadi upah loh. Iya, iya. Jadi di samping nanti kita kelompok itu dapat fungsi konservasi dari penanamannya. Jadi selama proses KBR ini Mm-mm. ibu-ibu juga bisa dapat manfaat dari HOK itu. Oke. Jadi mereka mendapat penghasilan tambahan, Tambahan, lah iya. dari Apalagi bekerja di kondisi ya pandemi seperti benar ini benar ya. benar. Jadi mungkin pemerintah melalui Kementerian Kehutanan ini ingin lebih biar ekonomi di pedesaan ini berputar kembali loh Mbak. Iya. Jadi Biar mungkin- merata ya. Ya biar membantu Yang mereka. Jokowi, pen peningkatan belanja Ya, programnya jadi belanja ya ekonomi nasional dampak Covid. Ya, itu sekilas kita ngobrol-ngobrol mengenai KBR yang ada di kelompok Tani Pinus Jaya. Oke, kita nanti lanjutkan ke kelompok yang berikutnya. Oke. Kanan kiri. Ya, itu masih belum puas masa kecilnya itu. Oke, kita udah sampai di lokasi yang kedua ya guys. Ini lokasinya benar-benar sangat luas nih, karena di dekat apa namanya lapangan sepak bola. Nah itu ada di samping sana itu. Yuk, kita jalan yuk. Bapak Nepangaken, namanya siapa Pak? Darmono Warsian. Oke, Ketua Kelompok Tani Tresno Maju ya. Iya, Ini tanamannya apa aja Pak? ada 2 jenis, salah satunya alba, Alba, lalu apokat. alpukat. Untuk pengerjaannya berapa lama sudah Pak? Sampai sekarang hampir 23 hari. 23 hari. Sudah sejauh mana kira-kira Pak yang Ini dilakukan? semuanya sudah hampir 70%. 70%. Lalu yang dilakukan sama siapa ya namanya? Para pekerjanya itu? Para pekerjanya selama 23 hari sekarang sudah murang. Tinggal 2 orang yang perawatan. Oh, tinggal perawatannya saja. Berarti ini tahap pertama ya Pak ya. Ya. Nanti menunggu yang tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya kira-kira yang dilakukan apa Pak? Masang ini naungan lagi, terusan penjarangan. Nanti setelah ini yang ini terlalu padat nanti di penjarangan. Oke. Jumlah bedengnya ada berapa Pak? Jumlah bedeng Kira-kira ada berapa? ada 23. 23. Kira-kira masing-masing satu bedengnya itu Satu bedeng ada yang 1913, ada yang
1813, Oh iya. ada yang 1606, Oke. masing-masing tidak sama. Iya. Untuk apa kita menyiram itu menggunakan air itu melalui apa Pak? Melalui pam, Melalui pam ya. Dialirkan menggunakan menggunakan selang. selang dengan sprinkle. Oh, dengan sprinkle-nya. Ya. Oke ya Pak ya, semoga sukses, lancar Amin. semuanya Amin. dan desa di daerah sini juga selalu hijau dengan tanaman yang kita buat Ya. ini. Terima Oke. kasih. Dari Purbalingga, KPR Trisno Maju, oke. Iya, Wisata bengkel. Yang wisata bengkek Wisata bengkel. itu nggone wis pada bengkek. tapi baru senyum mas foto sih soalnya. Ayo ora. Kecelakaan. Pak Muhyono nggih, Bapak apa ya Ketua Kelompok Tani Wanasari Asih. Ini jumlah bibit dan jenisnya apa saja Pak yang dikembangkan? Satu itu alba lengon, yang kedua itu apokat. Alba dan alpokat. Jumlahnya totalnya 35.000 nggih. Nggih, Oke, itu yang ada di belakang Bapak itu jumlah bedengnya pinten Pak? semua ada 24 titik. 24 bedeng. Terus itu untuk perawatan yang dilakukan apa saja? Yang perawatan yaitu yang pertama itu kain semprot, yang kedua ada tangkul, ada jemur, terus ada sepok, ada sorong, terus yang pertama itu yang keenamnya itu ada irigan buat ngiriki tanah. Ya. Lalu itu yang sedang dilakukan itu apa? Penyemprotan apa Pak? Penyemprotan Penyemprotan untuk pencepatan tunas. menggunakan Penyempatan tunas. percepatan tunas. Ya, jadi kan Oh. nanti bisa biar cepat Berarti ada tumbuh. obatnya nggak, Pak? Penyempatan Pakai tunas. obat? Ya, Oh, menggunakan obat. Oke. ya gitu. Untuk apa ya? Menyirami sumber airnya dari mana Pak? Dari sumber mata air. Terus kita tampung di kolam. Ya, ya. Menurut Bapak kegiatan ini bagaimana? Apakah cukup membantu? Lalu harapannya apa Pak? Ya, ini cukup membantu sekali sama masyarakat karena nanti sesudah kurang lebihnya 40 cm nanti kita akan bagikan ke masyarakat. Dibagikan ke siapa saja kira-kira Ya, mungkin masyarakatnya? ya yang utama itu petani yang istilahnya kalau di kelompok tani Wanasari Asih itu kan sudah istilahnya sudah terbunyi hutan rakyat. Jadi hutan rakyat itu nanti kita bikin persemaian ini, jadi nanti kita bagikan ke masyarakat, semua masyarakat yang khususnya di Kadis 3. Harapan saya mudah-mudahan ini sudah berhasil. Ya, nanti kita kedepannya mungkin ya sebagai kita kelompok tani Wanasari Asih sebagai ketua, memang kita mengharapkan istilahnya dari dinas atau dari manapun Dari BP Das HL Ya. Serayu Pak Progo ya Pak ya? ya, jadi kita
Ya mudah-mudahan kita mungkin harapan saya kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada istilahnya bantuan bibit lagi atau dari mana ya kita mungkin akan minta lagi. Oke, semoga sukses Pak dan seluruh masyarakat desa di sini semakin hijau dan semakin Amin. asri. Amin. Oke, salam konservasi ya Pak ya. Ya. Dari Purbalingga, KPR Wanasari Asri. Oke. Oke, sobat para Forester Indonesia semua, ini sudah ketiga-tiganya kelompok tani kita datangi ya. Sekarang kita mau perjalanan menuju ke kantor CDK wilayah 7 yang ada di Purbalingga. Sama masyarakat di Purbalingga, kita hijaukan lahan di Purbalingga ini dengan kegiatan program kebun bibit rakyat. Semoga sukses ya Pak.